Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Sahabat Asifa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bermuajah kembali dalam satu pertemuan yang insya Allah diberkahi, di hari yang diberkahi oleh Allah, di bulan yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita di bulan Ramadan ini keberkahan demi keberkahan dari Ramadan yang kita lalui selama ini. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga berkah yang Allah turunkan semakin hari semakin lebih baik lagi, lebih berkah lagi, sehingga ketika kita memasuki 10 terakhir yang sebentar lagi kita akan masuk, kita sudah siap dengan kebaikan-kebaikan, karena al-barakah ziyadah fil khair, bertambah kebaikan-kebaikan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menutup ibadah Ramadan itu ada satu masa keberkahan yang luar biasa, yaitu Lailatul Qadar. Semoga kita mampu melakukannya dalam bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah sehingga kita memperoleh Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Syifa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah kita masih melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kitab karya seorang ulama besar, Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ini salah satu kitabnya saja, yaitu kitab Ad-Da' wad Dawa. Dan dari kitab ini kita hanya mengambil bagian kecil pembahasan tentang athar al-ma'asi, dampak dari maksiat yang dilakukan seorang hamba. Dan sudah kita bahas dalam 2 pertemuan, Selasa pertama di bulan Ramadan, kemudian yang kedua dan sekarang yang ketiga. Yang pertama kita membahas bahwa ketika seseorang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan dihalangi untuk mendapatkan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu maksud di sini adalah ilmu yang berkah, ilmu yang menghasilkan amal soleh, ilmu yang bermanfaat bagi dirinya dan orang-orang yang ada di sekitarnya, ilmu yang mengantarkan dirinya semakin takut kepada Allah, dan ilmu yang akan menjadi pengantar dirinya masuk ke dalam surga. Karena ada orang-orang dapat ilmu, tetapi ilmunya tidak berkah. Ilmunya membuat orang sesat. Ilmunya membuat dirinya sesat. Ilmunya mengantarkan dirinya masuk ke dalam neraka. Nah, oleh karena itu, hati-hati, maksiat yang kita lakukan itu akan menghalangi kita mendapatkan ilmu yang berkah. Yang kedua adalah bahwa seseorang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan mendapatkan hirmanu rizq, yaitu dia akan dihalangi untuk mendapatkan rizki yang Allah janjikan. Karena jelas Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada kita menurunkan berkah,
dari langit, dari bumi. Itu karena apa? Karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu kita sedang tidak ada keimanan pada diri kita. Enggak beriman kepada Allah. Ketika kita bermaksiat kepada Allah, maka pada saat itu kita tidak ada rasa takut kepada Allah. Berarti tidak ada ketakwaan pada dirinya. Kalau syarat keimanan dan ketakwaan tidak ada pada dirinya, maka wajar kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan berkah, baik yang berasal dari bumi ataupun yang berasal dari langit. Maka dalam sebuah ayat dikatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Seandainya ketika orang-orang di satu qura ini kalau secara letterlek adalah satu kampung, tapi juga yang menerjemahkan satu negeri, satu bangsa. Apabila mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka benar-benar akan dibukakan pintu-pintu keberkahan yang akan Allah turunkan dari langit dan yang Allah akan berikan di bumi atau yang dikeluarkan dari bumi. Sahabat Syifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuki pada poin yang ketiga. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa ketika seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu dia dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Kesulitan dalam kehidupannya. Karena bahasa kitabnya dikatakan ta'sir umurihi alaih. Jadi dia ketika maksiat kepada Allah, akhirnya segala urusan-urusan dia dipersulit. Terasa ada yang menghambat. Terasa ada rintangan dalam kehidupan yang dia lakukan. Jadi ketika kita maksiat kepada Allah, terasa kok mau begini nggak bisa, mau kesini susah, mau ini mentok, lain-lain sebagainya, kehidupannya susah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-111, wa may yaksib itsman, barang siapa yang mengerjakan dosa, fa innama yaksibuhu ala nafsih, maka sesungguhnya ia mengerjakannya untuk membahayakan dirinya sendiri. Wa kana Allah aliman hakima, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Pada potongan ayat ini dijelaskan wa may yaksib itsman, barang siapa yang mengerjakan dosa. Maka ada penjelasan dampaknya, fa innama yaksibuhu ala nafsi. Sesungguhnya ketika dia bermaksiat, melakukan dosa, dampaknya itu balik pada dirinya sendiri. Dampaknya itu akan dia rasakan. Dan di antara dampak tersebut adalah bahwa dia akan merasakan kesulitan dalam kehidupannya. Misalkan kita ceritakan ya kisah tentang Bani Israel. Bani Israel ini luar biasa, diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan umat-umat lain. Sampai detik ini mereka diberikan kelebihan-kelebihan, tetapi ternyata Bani Israel ini ada ahlu maksiyah kepada Allah. Di balik kecerdasannya,
di balik keberhasilan hidupnya dan lain sebagainya, mereka ini ada ahlu maksiat. Yang mengatakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Misalkan disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 61. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Bani Israel itu mengalami kenistaan dan kehinaan. Bahkan mereka mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala disebabkan apa? Disebabkan dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Disebabkan karena mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dilarang, jangan kamu mencari ikan di hari Sabtu. Itu larangan ketika itu. Tapi ternyata pada hari Sabtu ikan tuh terlihat lebih banyak dibandingkan hari-hari lainnya. Godaan dunia diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka taat dengan perintahku atau tidak? Ternyata mereka kufur dengan ayat-ayat Allah. Karena kan ayat-ayat Allah itu ada perintah, ada larangan. Coba kita buka Al-Quran. Maka kita dapatkan ayat-ayat Al-Quran ada perintah dan larangan. Begitu juga dengan Bani Israel, dilarang hari Sabtu untuk tidak keluar melaut. Ternyata tetap melaut disebabkan dilihat ikan lebih banyak dibandingkan hari-hari yang ada. Maka disebabkan karena perbuatan mereka ini, mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dinistakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka berani wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq. Mereka membunuh nabi-nabi mereka. Jadi ketika mereka meminta didatangkan nabi, tapi kalau nggak sesuai dengan hawa nafsunya, maka dibunuh. Ya, udah ngingkari ayat-ayat Allah, mereka juga orang yang gampang membunuh para nabi-nabi mereka. Nah, nabi aja mereka bunuh. Bagaimana dengan manusia yang bukan nabi? Lebih parah lagi, dan itu kita saksikan di Palestina. Naudzubillah min dzalik. Kita doakan semoga saudara-saudara kita di Palestina mampu untuk melakukan perlawanan karena mereka orang yang berhak tinggal di Palestina. Kita doakan semoga orang-orang yang ingin menghancurkan mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita doakan orang-orang yang membela mereka akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan dalam kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini gambaran. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kesusahan kepada Bani Israel. Bahkan pada ayat yang lain, surat Al-Maidah ayat yang ke-60, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ja'ala minhum al-qiradah wal khanazir. Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara mereka apa? Menjadi kera, menjadi babi. Ya. Memang dalam hal ini ada penafsiran, ada yang mengatakan tafsirannya ini adalah karakter mereka jadi seperti kera, karakter mereka adalah seperti babi, ada yang mengatakan juga hakiki, wallahu alam bissawab. Dan saya yakin dua-duanya memiliki dalil yang benar untuk dibuktikan. Ya. Kalau kita mengambil karakter kera itu, naudzubillah min dzalik, rakus. Kera itu rakus. Saya pernah mendapatkan video bagaimana cara menangkap kera di Afrika. Gampang sekali. Bikin satu tempat, taruh makanan, lalu kalau misalkan dia masukin tangannya masuk, dia kan megang makanan tuh. Ketika megang makanan, maka nggak bisa keluar tuh dari tempat tersebut. Dan kera itu bodoh. Dia tahu kalau mau bebas itu lepas, tapi karena kerakusannya dia tidak mau lepas makanan tersebut. Akhirnya ketangkap. Ini karakter kera, rakus. Ya. Kalau karakter babi itu nggak ada rasa cemburu. Bahkan ya naudzubillah min dzalik, ya.
Segala pun dihalalkan oleh babi untuk dimakan. Nah, itu gambaran orang-orang Bani Israel kayak begitu. Sekarang ini juga seperti begitu, nggak jauh beda. Cuman indah aja penampakannya. Ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ulaika sarrum makana wa dhallu an sawa'is sabil, bahwa mereka ini Bani Israel ini lebih buruk tempat kembalinya. Jadi tempatnya itu lebih buruk dan lebih sesat daripada jalan yang lurus. Nauzubillah min dzalik. Ya, kemudian surat Al-Baqarah ayat ke-65 juga dikatakan dijadikan mereka kera. Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Jadi kamu kera yang hina. Ya.